ingin menjadi amal ukhrawi, amal akhirat, maka juga tergantung bagaimana niatnya. Yang ketiga, perbuatan yang bersifat duniawiyah untuk mengejar hasil dan suksesnya itu juga tergantung pada niatnya, sehingga jangan sampai salah ketika kita berniat, karena niat ini menjadi pondasi awal segala perbuatan kita. Sampean ngaji niatnya untuk jadi orang ngalim. Kalau sudah ngalim nanti jadi orang terkenal, nanti dapatnya itu tok, paling-paling ngalim dan terkenal. Begitu pula sampean sekolah, niatnya dapat ijazah, nantinya akan dapat ijazahnya saja. Sudah dapat ijazah, niatnya untuk modal ngode, nanti sudah dapat ijazah hanya dapat kodean, hasilnya belum tentu. Begitu. Jadi jangan sampai salah. Nah, untuk tidak salah dalam berniat, kemarin sudah disampaikan ada 7 perkara yang terkait dengan niat. Yang pertama apa kemarin? Sab'un su'alatin atat fi niyatin ta'ti liman qoronaha bilawasan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Yang pertama hakikat, hukmun yang kedua hukum niat, mahallun mahal niat, tempatnya niat, wa zamanun yang keempat waktunya niat, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang kelima kaifiyah niat, tata caranya berniat. Yang keenam syartun, syaratnya niat. Dan yang ketujuh maksudun hasan, tujuan yang baik. Nah, hakikat niat itu apa? Kalau dalam lughat atau bahasa, yang namanya hakikat niat adalah mutlaqul qasdi. Ya, mutlaqul qasdi, semata-mata tujuan, ya, semata-mata yang dituju. Apa sih kalau tadi semata-mata tujuannya ngode, nanti dapat kodean. Kalau niatnya kerja, ya nanti semata-mata dapat pekerjaan. Sehingga capek lelahnya orang ngode, orang kerja, pasti
membawa hasil apa tidak itu belum tentu. Karena tadi terkaitnya kepada mutlaqul qasdi. Ya. Jadi kalau mau kerja, kalau mau ngode, jangan berniat kerja atau ngode, berniatlah yang mendapat ridho dan pahala. Itu misalnya niat mencari nafkah. Nah, dengan mencari nafkah itu maka akan diridhoi oleh Allah dan sekaligus mendapatkan pahala. Karena dapat ridho Allah, tentu capek lelahnya kerja akan mendapatkan hasil yang bisa untuk mencukupi kebutuhan nafkahnya tadi. Sedangkan hakikat niat menurut syara', menurut istilah adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya. Jadi kalau niat sholat ya bareng dengan tentu sudah wudhu, sudah berangkat, sudah siap berdiri. Nah, inilah niat sholat. Itu kalau menurut istilah atau syara'. Yang kedua, apa itu hukum niat? Harus tahu. Karena pada ghalibnya, pada umumnya yang namanya niat itu wajib. Seperti dalam hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Nah, ketika wajib, pasti setiap gerakan kita melakukan sesuatu itu harus dengan niat. Tapi karena terkadang niat itu hanya sunnah, ya, sebagaimana ketika orang memandikan orang mati atau mayat, itu niat memandikan orang mati itu hukumnya niat sunnah. Kemudian yang ketiga, mahal atau tempat. Tempatnya niat sih di mana? Ini harus tahu. Bahwa tempat niat itu adalah hati. Jadi kemauan hati kita, keinginan hati kita, kemantapan hati kita, keyakinan hati kita, itu menjadi niat, menjadi niat. Nah, padahal hadisun nafsi tabingun lil ma'rifat.
kata hati itu akan mengikuti pada kemakrifatannya. Ya. Kalau hatinya tahu ini adalah waktu sholat asar, ya, maka kemantapan hati, kemauannya tentu untuk melaksanakan sholat asar. Nah, begitu pula ketika yang namanya sholat adalah perintah dari Tuhannya, perintah Allah untuk ditaati, maka ketika itu pula kita berniat, hatinya ada kemauan, ada keinginan, ada keyakinan untuk tunduk patuh mentaati perintah Allah. Nah, maka hati ini tentu yang pertama-tama itu harus diisi makrifat, ya, harus diisi pengenalan, pemahaman, pengertian terhadap Tuhan, ya, terhadap Tuhan, ya, sehingga nanti hati kita yang sudah mengenal Tuhannya, apapun yang diinginkan, apapun yang diyakini, apapun yang dicita-citakan, apapun yang dibahas atau diniatkan, itu pasti untuk menuju ketaatan, ketundukan pada Tuhan. Nah, kalau pengertian Tuhan saja tidak faham, tidak ngerti, itu juga nanti jadi bisa tersalah. Itu maka masih banyak orang yang tersalah. Ya. Lafal, kalau di orang Islam tulisan lafal alif lam lam ha, kalau dibaca Allah, ya, itu nanti kalau nggak faham disangkanya itu Tuhan, ya, padahal itu lafal, padahal itu tulisan, ya, gitu. Jadi lafal Allah itu asma bagi zat. Itu. Nah, maka ini harus belajar tauhid nantinya untuk agar hati kita tahu, kenal tentang Tuhannya. Nah, ada yang jauh sekali malah melencengnya. Ya, kayu diukir oleh sendiri, ya, semen, batu diukir sendiri, kemudian dianggap Tuhan oleh sendiri, begitu. Ini karena hati sun nafsi tabingun lil ma'rifat. Hati akan mengikuti pemahamannya. Nah, maka kembali kepada niat. Niat itu bahasa hati. Jadi hatilah yang harus makrifat. Adapun lisan mengucapkan aku niat, atau nanti misalnya
nawaitu sauma ghodin ngan adai fardhi syahri misalnya Ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Nah ini ucapan bukan niat, karena kalau yang mengucapkan itu hatinya, artinya hatinya ini menyadari dengan dituntun oleh lisan mengucapkan seperti itu, maka itu barulah namanya niat. Oleh karena itu maka yang namanya niat tidak mesti atau tidak harus menggunakan bahasa Arab, bisa dengan bahasanya sendiri. Misalnya aku berniat tapi dalam hatinya punya kemauan. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, harus mengetahui zamannya atau waktunya, kapan waktunya untuk berniat. Nah di sini jadi waktunya menggugah hati atau menyadarkan hati untuk melakukan sesuatu, ya. Ini yang disebut zaman niat, ya. Agar tepat, ya. Misalnya niat artinya niat sholat, ya. Tentu tadi sudah memenuhi persyaratannya orang sholat, sudah berwudu, sudah berdiri, sudah menghadap kiblat, misalnya seperti itu. Nah, kemudian hatinya berniat menjalankan sholat. Jadi tepat waktunya. Jangan wudu saja belum, tapi sudah niat melakukan sholat. Ini tidak tepat begitu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kaifiyah, tata caranya berniat. Ini juga harus tahu bagaimana sih caranya berniat. Nah ini berbeda-beda caranya berniat. Mengikuti atau disesuaikan dengan perbuatannya, disesuaikan dengan situasinya, keadaannya, berbeda-beda. Jadi misalnya niat sholat fardu, berbeda dengan niat sholat sunnah. Niat sholat zuhur berbeda dengan niat sholat maghrib. Di berbeda-beda. Kemudian niat berwudu berbeda dengan niat berpuasa. Itu. Kalau tata caranya itu berbeda-beda, menyesuaikan dengan sesuatu yang diniatkan, waktu, tempat, dan sebagainya. Nah, yang keenam adalah syaratnya niat. Apa sih syaratnya berniat itu? Agar niatnya sah, niatnya benar, nah, maka syaratnya niat itu sah dan diterima oleh Allah adalah harus Islam,
tamyiz. Artinya tamyiz itu bisa membedakan tadi. Membedakan yang sedang diniatkan ini perbuatan fardu apa perbuatan sunnah. Perbuatan ibadah pokok, ibadah mahdhah apa perbuatan muamalah, ibadah muamalah. Harus bisa membedakan itu. Dan yang ketujuh maksudun hasan, tujuan niat. Harus tahu bahwa tujuan daripada niat adalah untuk membedakan antara perbuatan yang dilakukan itu perbuatan adat, kebiasaan, dengan perbuatan sesuatu, perbuatan ibadah. Jadi untuk tujuannya adalah untuk membedakan bahwa perbuatan yang dilakukan ini perbuatan ibadah dan perbuatan yang bukan ibadah, ya, perbuatan adat. Nah, setelah mengetahui bisa dibedakan, nah nanti maka ibadah adalah mengikuti perintah Allah agar Allah meridhoi. Ibadah muamalah misalnya ini ketika diniati mengikuti aturan Allah, ya, kemudian menjadikan tertibnya pergaulan, saling suka, saling meridhoi, maka nanti akan dapat ridho Allah dan jadi pahala. Nah, itulah ya, sehingga orang ketika mau berniat harus mempelajari itu dulu, 7 hal ini. Itu untuk penjelasan tentang niat. Waduh, ini lupa orang Jawa jam. Lanjut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani utawi iki ku hadis kang kapindo. Utawi hadis kang kaping pindho iku ngan Umar bin Khattabi. Den ceritake saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah. Muga-muga Allah ngridoni nganhu saking sahabat Umar bin Khattab. Qala dawuh sapa sahabat Umar. Dawuh sahabat Umar, bainama nahnu julusun nginda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu ing dalem nalikane utawi ingsun. Bainama ing dalem siji wektu, bainama ing dalem siji dina, bainama ing dalem siji kesempatan. Nahnu tawi kita iku julusun padha lelungguhan. Wong kang padha lelungguhan nginda Rasulillah ing dalem ngarsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin ing dalem siji dina.
Pada satu hari, satu saat, para sahabat duduk-duduk beserta Kanjeng Nabi. Ketika sedang duduk-duduk kongko-kongko apa lagi rubungan cara bahasa mriki tolanga nalika kaya mengkono tolanga katon tolanga dumadakan katon tolanga ujug-ujug ndongol. Ini bahasa Banyumas kan anu pirang-pirang ya, bahasa paling rame ini bahasa Banyumas. Ujug-ujug ndongol, ijig-ijig katon. Ujug-ujug karo ijig-ijig bedane apa? bahasa liyane Banyumas ora ana sing. Katon ngalaina ing atase ingsun kabeh, ing atase kita. Sapa sing ujug-ujug katon rajulun, wong lanang. Kaya apa wong lanang sing ijig-ijig katon sadidu bayadi siabi banget putih sandangane memplak banget putih bahasa Banyumas ya memplak. Putih memplak klombine banget putih sadidu sawadis sangari tur kang banget irenge rekmane rambute banget irenge. Bisa dibayangkan klambine banget putih rambute banget irenge mensorong banget ya, kontras banget sih. Layuro ora den tingali ngalehi ngatasé rajul wong lanang mau. Apa sing ora katon ora ditingali asarus safari. Apa asarus safari labete lelungan. Tanda-tanda bekas bepergian jauh atau dari mana tidak terlihat. Wala ya'rifuhu lan ora kenal ing wong mau, ing rajul, ing wong lanang mau. Minna saking ingsun kabeh, saking kita. Sapa ahadun wong siji. Nah, padahal diantara sahabat-sahabat yang sedang duduk-duduk beserta Nabi tadi, tidak ada yang mengenal satupun. Tapi orang itu tidak ada tanda-tanda bekas bepergian atau datang dari mananya, itu enggak ada tanda-tandanya. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda bepergian, mestinya orang-orang sekitar situ. Kalau orang-orang sekitar situ, mestinya harusnya ada yang kenal. Kok ini tidak? Hatta jalasa hingga lungguh sapa rajul, sapa wong lanang mau lungguh ilan nabi madhep maring jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah duduk di hadapan Nabi fa'asnada mongko nyendhekaken sapa rajul, sapa wong lanang mau nyendhekaken rukbataihi ing dengkul lorone wong lanang mau, ing dengkule rajul, ila rukbataihi maring dengkul lorone jeng Nabi
kayak orang asing, tapi kok di hadapan Nabi kayak sudah akrab temen, ya gitu. Terbukti setelah duduk di hadapannya, lututnya ini ditempelkan pada lutut Nabi, kan menunjukkan sangat akrab begitu. Wawadonga lan nyelehake sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul. Epek-epek lorone diseleh ngala fakhidaihi ing atase pupu lorone njeng Nabi. Sudah lututnya ditempelkan, kedua tangannya memegang pupunya Nabi. Ini menunjukkan sangat akrab sekali. Nah, inilah yang nanti akan ditiru, dilanjutkan, ya, ketika orang didatangi, ya, dengan hal-hal yang penting, ya, seperti talqin, beat, itu akan seperti itu. Nah, pun juga akan jadi akhlak, ya, jadi unggah-ungguh kita ketika kita bertamu, ketika kita sowan, ya, kita cara duduknya seperti itu, mendekat, ya, ketika kita sangat penting, ya. Dah waqala nuli ngendika sapa rajul, sapa wong lanang mau, matur sapa rajul, ya Muhammad, he Muhammad, akhbirni nyeritanono sira ing ingsun, kula aturi panjenengan nyeritani dateng kula nganil islami saking hakikate kang aran Islam. Coba ceritakan padaku wahai Muhammad tentang Islam. Nah, nih, kalau kita pengen tahu Islam itu apa, ini di sini nanti pelajarannya. Jadi tidak sekedar menulis di baris pekerjaan, di baris KTP itu, ya, agama tulis Islam, ya, tidak sekedar itu. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab oleh yang Nabi, al-Islam utawi hakikate Islam, yang namanya Islam iku antasyhada yento nekseni sira an ing setune perkara, setune kelakuan, iku la ilaha, ora ana pangeran kang bener den sembah illallahu kejaba amung Gusti Allah. Yang namanya Islam adalah persaksian, kamu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang pantas, yang berhak untuk disembah selain Tuhan yang memiliki nama Allah. Wa anna Muhammadan lan setune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah.
Kamu juga harus bersaksi, kamu harus menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Persaksian di sini jangan hanya di bibir belaka, harus ditembuskan ke hati menjadi keyakinan hati. Hatinya harus yakin bahwa Tuhan yang wajib disembah, wajib ditaati, wajib ditunduki hanyalah Tuhan yang memiliki nama Allah. Serta hatinya harus setuju, yakin bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Nah, sehingga kita yang sudah bersaksi seperti itu harus tunduk patuh, siap untuk mentaati utusan Allah sekaligus mentaati Allah sebagai Tuhan kita. Tidak ada pembangkangan, tidak ada pembantahan. Itu konsekuensinya ketika sudah bersyahadah. Yang kedua, watuqimas shalah. Watuqimalan arep yento nglakoni sira as-sholata ing salat. Setelah bersaksi kamu siap, kamu bersedia untuk melanjutkan yang kedua, yaitu menjalankan, menegakkan sholat. Ya, dan seterusnya, termasuk watu tia zakata lan arep yento menehake sira ing azakata ing zakat. Watasuma lan arep yento poso sira Ramadhana ing rinane wulan Ramadan. Sebagai rangkaian berikutnya adalah mentaati, tunduk, menjalankan puasa di bulan Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan melaksanakan. Nah, maka dari itu kita harus bersiap-siap untuk menyambutnya. Dan watahujja lan arep yento haji sira al baita ing baitullah. Nah, kalau pengen pesiar karena duitnya banyak, pelesire ke Baitullah untuk menjalankan manasik haji. Ini stata'ta yen panci wis kuasa sira. Ini stata'ta lamun yento kuasa sira ilaihi maring Baitullah, apane sabilan dedalane. Kalau sudah memenuhi kecukupan untuk pesiar ke Baitullah sana. Ngapa sih ke sana? Ya namanya pesiar. Nah, daripada pesiar yang hanya membuang harta,
Kalau pesiar ke Baitullah dengan menjalankan manasik haji, itu namanya ziarah. Jadi terkenal ziarah haji. Kenapa disebut ziarah? Karena kita akan membuktikan, menyatakan, melihat tonggak-tonggak sejarah, baik sejarah kenabian dari mulai Nabi Adam yang membangun pondasi pertama sampai dengan tonggak sejarah Nabi Ibrahim yang membangun pondasi selanjutnya sampai pendirian bangunan Ka'bah itu. Dan juga di sana ada Hijir, Hijir Ismail, artinya tempat di mana dulu istri Nabi Ibrahim memangku Nabi Ismail ketika kecil. Kemudian ada makom Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim di batu yang diinjak ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah. Berbanjikan batunya sampai ada telapak kakinya. Ada juga di sekitar Hijir Ismail itu ada makam atau kuburan. Kuburannya siapa? Ibunya Nabi Ismail, itu Dewi Hajar, begitu. Nah ini makanya jadi disebut ziarah. Tilik bekas-bekas atau tilik asar. Untuk apa? Untuk diambil pelajaran, untuk menuntun hati kehidupan kita selanjutnya. Nah, itu haji namanya. Jadi 5 ini: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini disebut rukun Islam. Yang rukun Islam ini diawali dengan persaksian atau bahasa Arabnya syahadat. Ketika sudah dijawab seperti itu, qala matur sapa rajul, sodakta, inggih leres panjenengan. Aneh kan? Tanya setelah ditunjukkan, dijawab, tapi membenarkan jawabannya. Ini berarti bukan tanya ini. Orang tahu. Kenapa tanya? Nah ini berarti orang yang lagi mengajari. Ya gitu. Jadi para sahabat yang sedang duduk-duduk dengan Nabi diajari begitu caranya atau tata kramane ketika pengen tahu sesuatu, menanyakan pada seseorang yang lebih tua atau kepada pemimpin atau pada gurunya, begitu. Caranya bertanya seperti itu. Nah,
Jadi banyak pelajaran di sini. Ada pelajaran akhlak, ada pelajaran syariat, ya, tentang agama itu. Dah sodakta inggi leres, panjenengan fangajabna mongko podo gawok ingsun kabeh. Gawok kuwi bahasa Banyumase gumun. Fa'ajabna mongko padha gumun kita minhu saking rajul. Yas'aluhu takon sapa rajul ingjeng Nabi wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul ingjeng Nabi. Orang ini aneh, orang ini mengherankan. Bertanya tapi membenarkan, urakan degen takon tapi beneraken. Jane sapa? Kala matur maning sapa rajul. Fa akhbirni nuli nyritanono sira ing ingsun. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku nganil imani saking hakikate kang aran iman. Sekarang coba sampaikan, ceritakan tentang iman. Kola dawuh sapa Kanjeng Nabi. Oh, kalau iman beda lagi, yaitu antu'mina, arep yento nekodake sira ngimanake sira billahi ing wujude lan sifat-sifat sempurnane Allah, wa malaikatihi lan anane malaikate Allah, wa kutubihi lan benere kitab-kitabe Allah, wa rusulihi lan kautuse piro-piro utusane Allah, wal yaumil akhiri lan bakal tumekane dina kiamat, dina akhir, wa tu'mina lan yento nekodake ngimanake sira bil qadari ing anane pesten takdir, khairihi baguse pesten qadar, wa syarrihi lan alane pesten. Itulah yang namanya iman. Jadi yang namanya iman pertama-tama seperti dalam rukun Islam ini namanya rukun iman. Kalau dalam rukun Islam yang pertama persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang pantas kecuali hanya Allah, maka dalam rukun iman yang pertama-tama adalah mengimani sifat sempurnane Allah, wujude Allah, gitu. Bahwa Allah itu maha sempurna. Kalau sudah mengimani tentang kesempurnaan Allah, adanya Allah, maka berikutnya Allah menunjukkan kuasanya. Allah punya kekuasaan untuk mengutus utusan yang namanya malaikat. Allah menurunkan untuk tuntunan, yaitu kitab-kitabnya atau kalamnya, dawuh-dawuhe,
kemudian mengutus utusan dari bangsa manusia, dari para nabi. Allah kuasa dengan kesempurnaannya untuk menunjukkan kesempurnaannya, mengakhiri segala kehidupan, membatasi alam semesta, dan seterusnya. Harus mengimani adanya ketentuan dan ketetapan Allah yang disebut qadar tadi. Nah, baik maupun buruk semua adalah atas kuasa Allah. Setelah dijawab kola ngendika matur sopo rojul sodakta, leres panjenengan. Kola matur maling sopo rojul, fa akhbirni nuli nyeritanono sira ing ingsun, nganil ihsani saking kang aran ihsan. Sekarang coba ceritakan padaku apa yang disebut ihsan, tentang ihsan. Qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, oh, kalau yang namanya ihsan, anta buddha repyento nyembah sira Allah ing Allah Ta'ala. Kamu siap, kamu bersedia untuk menyembah Allah ka'annaka, kaya-kaya setuhune sira iku tarahu ningali sira ing Allah. Artinya kamu sungguh-sungguh oleh beribadah maring Allah. Ketika kamu menyembah Allah, sungguh-sungguhlah dalam menyembah, sehingga seolah-olah kamu tahu, kamu berhadapan melihat. Fa ilam takun tarahu, fa ilam takun mongko lamun ora ana sira iku tarahu ningali sira ing Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa meyakini yang seperti itu kesungguhannya, fa innahu mongko setune Allah iku yaraka, ningali sapa Allah ing sira. Kamu harus tetap yakin bahwa gerak-gerik kamu itu diawasi oleh Allah. Nah, dua ini menjadi rukun ihsan namanya. Yang pertama, usahakan ketika kita mengabdi, ketika kita menjalankan perintah Allah, ketika kita melakukan sesuatu yang ujare adalah perbuatan sendiri, tetap harus yakin bahwa kamu tidak bisa tidak, dimanapun kamu berada, kapanpun kamu ada, tetap kamu ada di hadapan Allah. Maka jangan berani-berani kamu menyalahi, atau kamu membangkang, atau kamu tidak taat. Berusahalah untuk itu. Nah, sampai kamu sungguh-sungguh, sehingga seolah-olah kamu bisa melihatnya. Nah, kalau sekiranya tidak
bisa tetap tidak luntur. Kamu harus pasang keyakinan, harus tetap meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa kamu dimanapun, kapanpun pasti tetap dalam pengawasan Allah. Dengan begitu maka tidak ada kesempatan untuk melakukan kedurhakaan. Nah, gitu. Qala ngendika sapa rajul fa akhbirni anis sangah. Sekarang ceritakan padaku wahai Muhammad anis sangati saking dino kiamat. Coba ceritakan tentang hari akhir, hari kiamat. Apa itu kiamat? Qala dawuh sapa jeneng Nabi. Kalau tentang as-sangah, tentang datangnya hari kiamat, mal mas'ulu ora ono utawi wong kang den takoni nganha saking tekane dina kiamat. Iku bi'alama luwih ngerti minasaili tinimbang wong kang takon. Kalau tentang datangnya hari kiamat, yang lebih tahu adalah Anda. Kola ngendika sapa matur sapa rajul. Fa akhbirni nuli nyritanono sira ing ingsun ngan amaratiha. Kalau begitu coba ceritakan padaku ngan amaratiha saking tanda tengere dina kiamat. Tetengerane dina kiamat. Apa tanda-tanda datangnya hari kiamat? Kola dawuh sapa jeneng Nabi. Jawab Nabi, tanda-tandanya yaitu antalida. Iku antalida arep yen to nglairake sapa al amatu wadon amat, budak perempuan, nglairake robbataha ing bendarane yo amat. Pembantu rumah tangga melahirkan majikan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Wa antaro lan yen to weruh sira al khufata ing pira-pira wong kang ngodhok ora tau srandalan, al ngurota kang padha wuda tidak berpakaian, al-alata kang podo fakir-fakir, saking melarate ora tau serandalan, ora tau klamben, ringa asyai kang podo angon wedus, ya tato waluna ingkang podo dukur-dukuran, unggul-unggulan, duwur-duwuran. Dukur kuwi bahasa timur, bahasa barat kuwi duwur, Banyumas kuwi duwur. Ya tato waluna padha duwur-duwuran fil bunyaning dalem pira-pira omahe, dalem bangunan. Nah, itu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama, kalau budak melahirkan sayyidnya, bendara. Kalau sekarang pembantu, pembantu rumah tangga, bahasa halusnya apa? Bahasa halus jere. Bahasa halusnya
Eh, PRT Simandan keras, Simandan kasar. Asisten, nah asisten rumah tangga, gitu. Melahirkan majikane. Entah itu karena diperkosa, apa entah itu karena sama-sama mau. Nah sekarang banyak itu terjadi. Nah, itu menjadi tanda-tanda datangnya atau dekatnya hari kiamat. Nah, tidak hanya itu, ketika ada anak ngereh, nguasani, berani terhadap orang tuanya, itu juga tandanya hari kiamat. Bengal terhadap orang tuane, wani nyentak, wani perintah, wani maksa, hanya karena pengen punya sepeda motor, misalnya begitu ya, bapaknya dikalungi benduk. Nah ini namanya antalidal amat robataha. Anak menguasai orang tuanya. Nah orang tuanya ketakutan terhadap anaknya. Ada yang lebih halus lagi, yaitu model sekarang. Dengan alasan macam-macam. Agar anaknya jangan rewel. Terus sebagai ibunya apa sebagai bapaknya, anak masih bayi dibelikan HP. Alasannya kon aja rewel. Ini kan berarti orang tua lagi direh neng anak. Itu. Jadi seperti babunya, seperti pembantunya. Apa saja labedane yang halus ini, si anak tidak meminta, tidak menyuruh, tapi orang tuanya lah yang mengakui menjadi pembantunya. Nah ini yang lagi menggejala begitu. Anaknya takut, anaknya tidak jadi camat begitu. Kemudian dengan berbagai cara anaknya diantar ke sekolah yang harus membayar dengan seberapapun, asalkan masuk di sekolah itu harapannya nanti jadi camat. Nah kalau sudah jadi camat, nanti camatnya punya tamu-tamu pejabat yang tukang ladeni wedange ibune. Ini halusnya seperti itu ya. Jadi sama dengan yang dimaksudkan antalidal amatu robbataha gitu. Tanda yang kedua, kalau kamu melihat orang fakir, orang sekeng ya, merantau ya, ke luar negeri tadi ya, di sana digaji berpuluh-puluh juta. Nah, akhirnya mungkin tidak melahirkan majikannya, tapi uangnya dikirim ke desanya untuk membangun rumah. Nah, cara membangunnya juga sudah tidak menyesuaikan dengan
lingkungan asalnya. Karena merasa duitnya banyak, akhirnya bikin rumah yang lotengan tingkat. Nah, ini oncor-oncoran rumah bertingkat itu tanda daripada datangnya hari kiamat. Itu. Nah, sekarang juga sudah ada tanda-tanda ini. Ya, bahkan yang tadi di desanya tadinya tergolong orang-orang sekeng, begitu merantau